Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Tuhan. Pagi hari ini sama-sama kita mau kembali belajar apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Yang menjadi judul pesan Tuhan buat kita minggu ini adalah sadari apa yang sering tidak disadari. Ya, kita akan baca kembali ayat firman Tuhannya dari Kejadian 28. Saya akan bacakan ayat yang ke-16. Ya, nanti sambil berjalan kita akan baca ayat per ayat ya. Untuk perikop mengenai mimpi Yakub di Betel. Ayat yang ke-16 saya akan bacakan. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya, ya, atau aku tidak menyadarinya. Nah, Bapak Ibu, judul pesan Tuhan ini sadari apa yang sering tidak disadari. Nah, apa sih yang sering tidak disadari? Nah, kita sudah mendengar ya selama 2 hari kemarin juga dari Pak Gembala, dari hamba Tuhan, atau rekan hamba Tuhan. Di sini bicara mengenai apa yang tidak disadari, itu adalah tidak disadari, kita tidak sadari mengenai kehadiran Tuhan. Ya, yang pertama itu kita sering tidak menyadari, atau umat Tuhan, orang percaya itu sering tidak menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan orang percaya itu menjadi tidak menyadari kehadiran Tuhan? Ya, ada beberapa penyebabnya. Ya, nah yang pertama mungkin karena kesibukan yang dilakukan gitu oleh orang-orang percaya, kesibukan kerjanya setiap hari dan lain sebagainya. Ya, boro-boro dia menyadari kehadiran Tuhan, kehadiran orang di sekelilingnya, kehadiran keluarganya juga dia bisa-bisa nggak sadar. Ya, kalau seseorang itu terlalu sibuk. Ya, bisa juga karena berbagai masalah ya yang datang silih berganti dalam hidup seseorang, dan orang tersebut fokus kepada masalah sehingga dia tidak lagi menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Ya, atau mungkin ekstrim yang satunya lagi adalah orang percaya yang dia tetap beribadah kepada Tuhan, tapi dia tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan itu sebagai sesuatu yang berarti atau sesuatu yang penting. Udah jadi satu rutinitas. Ya. Nah, hal-hal tersebut sesungguhnya bisa terjadi, intinya adalah karena seseorang itu kehilangan keterhubungannya dengan Tuhan. Ya, sama juga seperti ketika seseorang itu kehilangan keterhubungannya dengan seseorang gitu kan, dia tidak lagi menyadari atau tidak lagi merindukan kehadiran orang tersebut gitu. Begitu pula dengan Tuhan. Ya, ketika orang percaya itu hilang keterkoneksiannya dengan Tuhan, maka dia juga akan tidak lagi menyadari adanya kehadiran Tuhan, walaupun mungkin secara fisik gitu dia beribadah kepada Tuhan gitu kan. Tapi jadi pertanyaan, kalau dia tidak merasakan kehadiran Tuhan sebagai sesuatu yang dahsyat lagi, jangan-jangan dia sedang putus koneksinya dengan Tuhan gitu ya. Nah, terus apalagi yang hal lain yang sering kali tidak disadari gitu oleh orang percaya. Ya, yang kesatu kan tadi kehadiran Tuhan, yang kedua adalah adanya janji dan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Nah, hal ini juga yang kita kemarin sudah dengar kan. Nah, apa yang membuat orang itu bisa tidak lagi menyadari janji Tuhan dan rencana Tuhan? Ya, itu yang pertama adalah waktu orang itu janji dan rencana Tuhan itu terlupakan. Ya, mungkin seseorang pernah dengar janji Tuhan gitu kan, lewat firman Tuhan, lewat pembuatan dan sebagainya, tapi menjadi terlupakan karena mereka tidak lagi, kan kalau orang itu kan mudah lupa gitu kan, mereka tidak lagi membaca atau mengingat-ingat apa yang janji Tuhan gitu kan. Ketika seseorang itu nggak lagi baca apa yang janji Tuhan dalam firman Tuhan, ya lama-lama dia jadi lupa gitu kan. Ya, firman janji Tuhan itu nggak menghidupkan dia gitu sehari-hari. Ya, atau orang juga bisa lupa kepada janji Tuhan karena memang dia nggak tahu ada rencana Tuhan. Apa sih rencana Tuhan dalam hidupku? Apa sih janji Tuhan untuk hidupku itu? Orang nggak tahu gitu. Karena mereka sibuk dengan rencananya sendiri. Atau mereka tahu ya, saya juga pikir gini, mungkin mereka tahu ada janji Tuhan, ada rencana Tuhan, tapi mereka punya agendanya sendiri. Mereka punya mimpinya sendiri gitu, untuk punya rencananya sendiri. Sehingga mereka tidak tertarik lagi terhadap rencana Tuhan dalam hidupnya. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan orang itu jadi tidak menyadari lagi ya baik kehadiran Tuhan, janji Tuhan maupun rencana Tuhan dalam hidupnya.
Nah, melalui pesan Tuhan minggu ini gitu, Tuhan mau, kalau kata-kata ininya tuh, sadar dong gitu. Tuhan bilang, ayo sadarlah gitu, sadar dong gitu, sadar bahwa aku ini mah hadir gitu kan. Terus Tuhan juga bilang, sadar dong kalau kamu itu punya janji Tuhan, ada rencanaku dalam hidupmu yang luar biasa gitu kan. Nah, kita di sini Tuhan mau kita belajar dari kejadian Yakub, karena Yakub itu dari pasalnya yang ke-28 ayat 10 sampai 22 nanti kita akan baca. Ketika dia menyadari kehadiran Tuhan dan ketika dia menerima sendiri kembali janji Tuhan itu dan rencana Tuhan itu kepada dia ya, dan melalui mimpinya, maka ada satu perubahan yang terjadi. Yakub yang dulu berubah menjadi Yakub yang baru gitu kan istilahnya. Nah, jadi lewat pesan Tuhan yang sama ini apa yang saya dapat? Saya dapat bahwa gini, Tuhan juga mau kita itu mengalami perubahan dalam hidupnya. Ya, waktu kita menyadari tentang tadi bahwa Tuhan tuh hadir dalam hidupnya, ada janji, ada rencana Tuhan. Nah, yang mau saya sharingkan pada pagi hari ini ada dua hal. Dua hal itu saya mau bahas tentang perubahan. Perubahan apa yang akan kita alami ketika kita memiliki kesadaran akan apa yang tadinya tidak disadari gitu ya. Jadi apa saja yang akan berubah ketika kita memiliki kesadaran atas apa yang tadinya tidak kita sadari. Yang pertama adalah kesadaran akan kehadiran Tuhan akan mengubah cara pandang kita. Ya, sekali lagi, kesadaran akan, yang pertama, kehadiran Tuhan akan mengubah cara pandang. Ya, Bapak Ibu boleh katakan sama-sama saya, cara pandang. Cara pandang. Oke. Kita akan baca di Kejadian 28 ayat yang ke-16 ya, kita akan baca lagi, dan 17. Nah, ayat 16 saya akan bacakan. Yang tadi ya, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Nah, ini intinya ayat dari poin pertama ini ya, ayat 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan situasi dan kondisi Yakub ya, sebelum dia tidur dan kemudian dia bermimpi dan dia bangun. Kita akan lihat. Nah, jadi tempat ya, waktu Yakub itu tidur sama Yakub bangun itu tempatnya sama nggak? Sama ya, sama kan? Tuhan nggak bawa tiba-tiba ada tempat lain gitu. Itu adalah tempat yang sama. Nah, tapi ketika Daud itu sebelum tidur, ia dalam kondisi yang dia tidak sadar akan kehadiran Tuhan. Tempatnya sama, Tuhannya sama, kehadiran Tuhannya sama, gitu kan? Yang beda adalah Yakub nggak sadar sebelumnya kalau Tuhan hadir. Maka bagaimana situasinya saat itu? Coba Bapak Ibu bayangkan. Jadi saat itu kan dikatakan ya, saya nggak baca lagi ya, di ayat yang ke-10 dia tiba di satu tempat yang tempatnya juga tempat yang biasa-biasa aja ya, udah mulai gelap. Jadi saya bayangin Yakub itu dalam kondisi pelarian kan, dia dalam keadaan yang ketakutan, terus udah mulai gelap, dia sendiri, dia merasa kesepian, dia merasa tempat itu juga mungkin apa ya, kalau bahasa Sundanya tuh keeng gitu apa namanya, dingin gitu, dia merasa takut, lelah juga gitu ya, dan dia tidur. Nah, terus kondisinya saat itu, kondisinya kita tahu dia dalam keadaan yang takut, khawatir, lelah dan sebagainya. Nah, tapi ketika dia dalam tidur mengalami mimpi berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan nyatakan kehadirannya, janjinya dan rencananya, ketika bangun apa yang terjadi? Dia masih ada di tempat yang sama, betul? Tapi cara pandangnya terhadap tempat itu berubah. Tadi kita lihat, dia bilang apa? Dia bilang, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ya, dia lihat tempat itu jadi tempat yang dahsyat. Bahasa Inggrisnya awesome gitu, tempat ini mengagumkan. Udah gitu, ini adalah rumah Allah. Bahkan dia bilang, ini pintu gerbang sorga gitu. Dia merasakan tempat itu seperti heaven, sorga. Lihat, ketika seseorang menyadari kehadiran Tuhan, maka cara pandang dia itu akan berubah. Ya, nah tempat ini saya perhatikan
Dari bahasa aslinya artinya tempat ini bisa home. Ya, home itu bisa rumah, keluarga juga home, bisa juga city, kota, bisa juga country, bisa juga standing place, tempat di mana seseorang berdiri. Nah, jadi tempat ini bicara kalau dalam kehidupan kita, tempat di mana kita berada saat ini. Ya, di rumah, di kota, di negara kita saat ini. Ya, atau dimanapun kita ada, di tempat kerja kah, di gereja kah, itu kan semua namanya tempat kita kan. Ketika kita nggak sadar, seperti Yakub, bahwa Tuhan hadir, maka mungkin tempat itu bagi kita menjadi satu tempat yang tidak enak gitu ya. Banyak rumah-rumah saat ini yang kondisinya itu nggak enak gitu. Bahkan atau tempat-tempat kerja yang saat ini kondisinya nggak enak. Bahkan kota, negara kita itu kondisinya saat ini gimana? Kalau kita mau pikirkan, kondisinya kan nggak enak kan, menakutkan dan mengerikan begitu kan? Ya, nah tapi ini pesan Tuhan ini benar-benar mau menyadarkan kita nih. Kalau kita sadar Tuhan itu ada bersama dengan kita, Tuhan ada di rumah kita, Tuhan ada di kota kita, di negara kita karena ada keberadaan kita, maka cara pandang kita akan berubah. Ya, rumah kita itu nggak akan lagi jadi tempat yang mengerikan atau neraka gitu. Tapi kita akan melihat rumah kita itu sebagai satu tempat yang dahsyat, tempat kerja kita, bahkan kota kita, negara kita itu menjadi tempat yang luar biasa karena kita tahu ada kehadiran Tuhan. Ya, kesadaran ini juga yang saya terima dan saya sekarang mulai ngerasa kalau udah mulai ada ketakutan atau waktu saya di rumah gitu, saya ingat, oh Tuhan ada di sini gitu. Ada saya, Tuhan ada di sini. Kalau Tuhan hadir di rumah ini, maka ada segala, Tuhan hadir dengan segala atributnya ya. Ada damai sejahtera Tuhan, ada sukacita, ada perlindungan, ada semuanya gitu. Maka cara pandang kita itu akan berubah gitu. Jadi ini ya yang mau Tuhan ingatkan kepada kita. Jadi bahwa kalau kita sadar, yang pertama dari poin ini, kesadaran akan kehadiran Tuhan itu akan mengubah cara pandang kita terhadap kondisi kita, terhadap situasi kehidupan kita gitu ya. Jadi itu tindakan kita pun jadi akan berubah. Ya, situasi kita juga akan jadi berubah. Situasi yang tadinya penuh kekhawatiran, ketakutan, hilang pengharapan, itu semuanya akan berubah. Ya, coba saya mau ajak kita untuk baca dulu ya di ayat yang ke-18 dan 19. Nah, ketika Yakub bangun dan dia melihat tempat itu tempat yang luar biasa, maka cara pandang dan tindakan dia juga berubah. Ayat 18 dikatakan, atau boleh dari ayat, nah ini, keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Terus ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Jadi ketika seseorang menyadari kehadiran Tuhan, ya seorang Yakub yang tadinya juga dia tidak tahu akan berbuat apa, ketika dia bangun pagi, maka apa yang dia lakukan? Dia melakukan satu tindakan yang benar. Ya, dia langsung mengubah batu menjadi batu alas kepala itu menjadi satu tugu dan menuangkan minyak. Terus dia mulai menamai tempat itu menjadi Betel, gitu kan? Kita sudah dengar kemarin bahwa dengan kata lain bahwa Yakub itu mengubah sesuatu yang tadinya tidak penting, tidak berarti itu menjadi sesuatu yang penting dan berarti. Tindakan-tindakannya ketika seorang menyadari kehadiran Tuhan akan juga berubah. Ya, nah itu poin yang pertama. Ya, kesadaran akan kehadiran Tuhan akan mengubah cara pandang kita. Sekarang yang kedua. Nah, sekarang kita akan belajar lagi kesadaran akan adanya janji dan rencana Tuhan akan mengubah cara hidup kita. Kalau tadi kesadaran akan kehadiran Tuhan, kalau sekarang kesadaran akan adanya janji dan rencana Tuhan akan mengubah cara hidup kita. Bapak Ibu boleh sama-sama katakan dengan saya, cara hidup. Cara hidup. Oke, kita akan baca. Ketika Daud bermimpi ya, selain Tuhan menyatakan kehadirannya, Tuhan juga menyatakan kembali janjinya dan rencananya kepada Yakub. Kita baca di ayat yang ke-13 sampai ke-15. Kejadian 28 ayat ke-13 sampai ke-15. Oke, di sini katakan, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
Sesungguhnya aku akan menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Sampai situ. Nah, di sini kita lihat ya, Tuhan mengucapkan kembali janji ya kepada Yakub. Janji yang Tuhan juga ucapkan kepada Abraham dan Ishak, ya kakek dan ayahnya. Tapi di sini Tuhan nyatakan secara pribadi kembali kepada Yakub. Dan ini juga yang kemudian mengubah Yakub. Ya, kita lihat karena di ayat yang ke-20 sampai ke-22. Nah, setelah dia menerima janji Tuhan, maka apa yang dilakukan Yakub? Ya, ayat yang ke-20. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Selanjutnya, dan tugu yang kudirikan sebagai batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ya, oke. Dari sini kita lihat gitu bahwa ketika dia bangun, ketika dia tangkap janji Tuhan dan rencana Tuhan, maka langsung Yakub itu mempunyai rencana sampai jauh ke depan. Kan? Dia bikin rencana, nanti saya akan ini, akan gini, nanti kalau saya kembali saya akan begini. Orang yang menerima janji dan menangkap rencana Tuhan dalam hidupnya, dia akan tahu jelas arah hidupnya. Dia akan punya keyakinan untuk dia boleh melangkah. Ya, kita akan lihat bahwa ada cara hidup yang berubah. Ya, kita lihat, kita mau belajar, kita mau lihat cara hidup yang Yakub itu yang berubah seperti apa. Yaitu jangka pendek. Ya, sebelumnya kita lihat cara hidupnya, dia itu seorang yang ketika dia lari, dia nggak punya rencana, nggak punya tujuan, nggak tahu harus bertindak apa. Setelah dia terima janji Tuhan dan rencana Tuhan, langsung kan kita lihat seperti yang tadi, ada rencana-rencana, tindakan-tindakan yang akan dia lakukan jauh ke depan sampai dia kembali lagi, dia melakukan ini dan itu gitu. Sekarang kita mau coba tarik lebih jauh lagi ya, cara hidup Yakub sebelumnya. Ya, kita tahu kan kejadian kisah peristiwa yang terjadi sebelum ini, makanya kenapa dia melarikan diri. Dulu cara hidup seorang Yakub, ketika dia punya satu keinginan, dia punya keinginan lagi itu apa? Pengen mendapatkan hak kesulungan. Maka apa yang dia lakukan? Dia melakukan dan merencanakan segala sesuatu dengan caranya sendiri. Bahkan kalau saya mau bilang, dia menghalalkan segala cara gitu kan. Ya, dia menipu ayahnya, dia menipu kakaknya untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi masalah dalam keluarga. Akibatnya dia harus melarikan diri. Itu cara hidup Yakub yang lama. Dia adalah seorang penipu, menghalalkan segala cara. Nah, tapi kemudian kita mau lihat, tarik dia ke depan. Ya, nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah kisah Yakub ini dari ayat 29 sampai 35. Ya, kejadian-kejadiannya. Kita akan lihat bahwa ada cara hidup Yakub yang berbeda, yang berubah. Ya, ketika dia di rumah Laban, ayat 29 kan dia mulai sampai ke rumah saudaranya, ya, pamannya Laban. Nah, di sana seorang Yakub dia bekerja kepada Laban. Nah, ketika dia menginginkan sesuatu, dia menginginkan Rahel kan, menginginkan Rahel untuk menjadi istrinya karena dia jatuh cinta. Maka yang dia lakukan apa? Kalau Daud yang dulu mungkin dia dengan kepandaiannya dia bisa nipu, tapi enggak gitu. Yang dia lakukan, dia mengadakan perjanjian dengan Laban gitu, dan dia lakukan bertanggung jawab, melakukan dengan giat apa yang menjadi kewajibannya untuk dia mendapatkan haknya. Walaupun kita tahu kisahnya, dia kan ditipu sama Laban. Ya, dikasihnya Lea, terus disuruh lagi, tapi dilakonin gitu kasarnya sama seorang Yakub ini. Ya, bahkan waktu dia mau mendapatkan kambing domba, dia menginginkan, dia juga minta kepada Laban. Ya, dia mengajukan cara gini, dia dengan hikmat dia melakukan begini. Nah, dia dapat, dan dengan caranya dia gitu kan, dengan dengan cara yang baik. Itu pun Laban dan anak-anaknya nggak suka, dia difitnah gitu kan.
difitnah. Tapi kita lihat bagaimana sikap dan respon Yakub. Nah, coba kita lihat di ayat yang ke-31 ya, Kejadian 31 ayat 6 sampai 7. Nah, di sini dari ayat 5. Oke. Nah, di sini Laban dan anak-anaknya udah mulai nggak suka nih sama Yakub, gitu, karena Yakub berhasil mendapatkan kambing domba yang menjadi haknya. Nah, di sini Yakub ngomong sama istrinya, lalu ia berkata kepada mereka, "Telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku." Pertama, dia ingat ada Tuhan yang menyertai dia, gitu kan? Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali, bayangkan, mengubah upahku. Tetapi lihat, Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apa yang membuat cara hidup Yakub itu bisa berubah? Karena dia pegang apa yang jadi janji Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, sehingga sikap atau responnya dia itu jadi respon yang benar. Ya, ketika seseorang menerima janji Tuhan, sadar akan janji Tuhan dan rencana Tuhan, maka sifat dan karakter seseorang itu juga akan berubah. Ya, itu sifat dan karakter dari Yakub. Apalagi selain sifat dan karakter, cara dia untuk mendapatkan haknya. Ya, dulu dia menghalalkan segala cara, tapi sekarang dia untuk memperoleh haknya dia bekerja keras. Dia juga mendapatkan hikmat, gitu kan, dari Tuhan untuk mendapatkannya. Terus kemudian orang yang dulunya mengandalkan diri sendiri, kekuatannya dia sendiri, caranya, rencana sendiri, saat ini dia menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, gitu kan. Terus dia juga Yakub juga orang yang selalu bertindak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kalau nanti Bapak Ibu lihat ayat-ayat ke pasal-pasal sesudahnya, dia melakukan atau bertindak atau bergerak itu karena ada tuntunan Tuhan. Salah satunya saya mau ajak baca di Kejadian 31 ayat yang ketiga. Dia kan udah terus-terusan lama gitu tinggal di rumah Laban gitu, walaupun dicurangi dan lain sebagainya, tapi dia tetap bertahan. Di situ sampai ayat ketiga di sini, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Yakub bertindak hanya sesuai dengan tuntunan Tuhan. Itu yang luar biasa. Kalau seseorang punya janji Tuhan, dia juga tahu rencana Tuhan, maka dia akan bergerak itu ketika dia sudah dapat tuntunan dari Tuhan. Ya, ketika Tuhan berkata, baru dia mulai bawa istri sama anak-anaknya itu balik lagi, gitu kan ceritanya. Nah, gini Bapak Ibu, jadi melalui poin ini ketika kita menyadari ya, kita orang percaya, kita punya janji Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita, maka saya percaya bahwa cara hidup kita juga akan berubah. Ya, apa aja yang kira-kira kita berubah? Ya, kondisi kita. Ya, kondisi kita yang kita ngecek nih sekarang, apakah saya ini benar-benar udah menyadari janji Tuhan atau rencana Tuhan belum? Nah, cara ngeceknya gini, kalau kita masih penuh dengan kekhawatiran, masih penuh dengan ketakutan, nah barangkali atau jangan-jangan kita nggak sedang menyadari janji-janji Tuhan itu dalam hidup kita. Karena kalau kita menyadari ya bahwa Tuhan itu akan memeliharaku, Tuhan itu akan melindungi aku, maka kita akan menjadi lebih tenang gitu dalam menjalani hari-hari kita. Ya, terus juga pengejaran kita. Ya, seseorang yang menangkap bahwa Tuhan punya rencana, maka pengejarannya akan berubah. Ya, yang tadinya penuh dengan rencana sendiri, ya kan Tuhan ingatkan rencanaku atau rencanamu gitu. Ketika seseorang nggak tahu rencananya, dia akan sibuk dengan rencananya sendiri gitu, mengejar mimpinya kalau tadi saya bilang, gitu kan. Tapi kalau orang yang tahu rencana Tuhan dalam hidupnya, maka pengejarannya akan berbeda. Dia akan mengejar apa yang jadi rencana Tuhan. Dia akan mengejar apa yang menjadi perkataan Tuhan di dalam hidupnya. Ya, dia akan terus mengejar tuntunan Tuhan, apa yang harus dia lakukan. Pengejaran. Terus apalagi? Prioritas. Ya, juga akan berubah. Ya, orang yang tahu rencana Tuhan buat dia, prioritas hidupnya akan berubah. Orang yang nggak tahu, mungkin prioritas hidupnya apa? Bisa diri sendiri,
yang terutama, bisa juga pekerjaannya yang jadi prioritas, atau juga ada orang yang memprioritaskan keluarganya, apa-apa keluarga. Ya itu nggak salah, tapi urutannya yang harus diperbaiki gitu. Apakah kemudian Tuhan jadi nomor sekian, udah dilupakan kehadirannya gitu bahkan. Tapi kalau orang yang tahu punya Tuhan ada rencana bagi dia, maka Tuhan akan jadi prioritas yang utama gitu dalam segala sesuatu kehidupannya, tindakannya, rencananya, semuanya prioritas utamanya adalah Tuhan. Nah dari sini kita lihat bahwa ketika orang menyadari janji dan rencana Tuhan dalam hidupnya, maka cara hidupnya akan berubah. Ya Bapak Ibu, jadi melalui pesan Tuhan ini, ya kembali kita diingatkan bahwa Tuhan ingin kita sadar hal-hal yang mungkin selama ini kita nggak sadar gitu kan, yaitu tentang kehadiran Tuhan, ya tentang juga janji dan rencana Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin hidup kita mengalami satu perubahan gitu. Ya tadi saya udah bahas ada dua hal yang akan berubah kita punya kesadaran. Yang pertama tadi, kesadaran akan kehadiran Tuhan akan mengubah cara pandang kita. Ya, kita menyadari bahwa tempat dimanapun kita berada saat ini, ya, di rumah kita, di kota kita saat ini, negara kita mau menyadari bahwa ini tempat luar biasa. Ya, karena kenapa? Karena ada Tuhan, asal ada Tuhan di tempat ini. Dan kita sadar keberadaan kita itu membawa kehadiran Tuhan kan. Di mana kita berada, itu akan terjadi satu perubahan. Dimanapun kita berada, hadirat Tuhan ada. Di mana kita berada, maka tempat keberadaan kita itu akan menjadi sesuatu yang penting. Apapun yang ada di tangan kita akan berubah menjadi satu yang penting. Kenapa? Karena ada keberadaan kita yang membawa kehadiran Tuhan. Ya, terus yang kedua, kesadaran akan janji Tuhan dan rencana Tuhan akan mengubah cara hidup kita. Kita akan jadi orang yang tenang ketika kita mengalami masalah, karena kita memegang ada janji Tuhan. Ya, pengejaran kita juga akan berubah, prioritas kita juga akan berubah. Ya, jadi Bapak Ibu, melalui pesan Tuhan ini saya mau mengajak untuk kita menyadari gitu bahwa rencana Tuhan punya rencana dalam hidup kita gitu. Dan rencana Tuhan udah pasti yang paling luar biasa gitu ya. Kenapa kita masih seringkali terus fokus kepada apa yang jadi rencana kita sendiri terus gitu? Karena ketika kita fokus kepada rencana kita sendiri terus gitu, kita akan melupakan kehadiran Tuhan, janji-janji Tuhan dan rencana kita dalam hidupnya. Makanya Tuhan menyadarkan kita, ayo sadar gitu. Aku menyertaimu, aku akan memberikan satu rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu, maka kita mau meresponi pesan Tuhan ini, kita mau terus ingat gitu bahwa memberi kesadaran akan kehadiran Tuhan, kita juga terus ingat janji Tuhan, dan Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.